Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Para sahabat sekalian, kita bersyukur lagi masuk ke dalam Halaqah Zikir. Masih Allah memberikan waktu di dalam sisa usia kita. Masih saja kita dihidangkan oleh Allah Ta'ala sebuah lahan peribadatan untuk patuh kepadanya. Para sahabat sekalian, tadi kita mendengarkan dari kitab Ihya Ulumuddin tentang, masih kita belum selesai, masih banyak mengaji tentang ini, belum habis-habis, tentang was-was dan khawatir yang bisa terus memperkeruh keadaan hati kita. Karena cakap-cakap hati kita sesungguhnya dibarengi dengan daya hayal. Yang pertama, was-was itu menurut situasi yang dirasakan. Nah, jadi ini urusan rasa adalah sangat mempengaruhi, penting di dalam keadaan hati manusia. Yang satu lagi, mungkin minggu yang lalu saya juga menyentuh atau menyinggung juga soal tentang kesabaran. Lalu tentang keinginan. Itu judul-judul yang ada di permukaan hati kita yang membuat was-was itu menjadi khawatir di dalam hati. Dan itu sangat mengganggu. Sangat mengganggu apa gerangan? Sangat mengganggu kita orang jalan yang akan memurnikan tauhid. Karena cakap-cakap hati ini adalah tetap saja judulnya an-nafs. Karena si pembawanya adalah syaitan. Minggu lalu diterangkan ada yang melalui kebaikan, tapi tetap dibuat was-was dan khawatir. Ada juga yang lebih jelas melalui keburukan yang terlihat, yang terucapkan, yang terasa di dalam dada, lalu mengejawantah di dalam badaniah kita, indriawi kita ikut campur, khususnya tentang lisan. Para sahabat sekalian, saya teringat sebuah syair, gitu. Syairnya Parsufi. Jadi syair ini disebutkan gitu, aku selalu dengan dia, tolanku bercengkrama dengan yang ada. Ini dia. Tapi aku tetap dengan dia. Inilah dia zikir. Inilah dia patokan-patokan untuk ihsan di dalam sholat kita. Karena masalah was-was dan khawatir ini khususnya menghalangi berbagai macam peribadatan kita. Di samping kita seperti biasa, karena kita harus dawamu zikir itu terus menerus, wadawamun ubudiyah, harus memperbaiki peribadatan-peribadatan yang lemah, dan harus ubudiyah yang berkelas beribadat seperti itu. Maka was-was dan khawatir ini selalu ikut di dalamnya. Selalu dari sudut keinginan, lalu dia bermain. Maka tadi tolanku bercengkrama dengan yang ada. Tetapi aku tetap dengan dia. Karena dalam keadaan sholat pun, itu berbagai macam cakap-cakap hati dan bayangan-bayangan yang sedang kita
tidak sholat, itu tiada semua. Tetapi kita begitu dalam keadaan sholat, di dalam sebuah peribadatan, datang pikiran-pikiran apapun, bahkan lebih jauh, dia merusak bacaan-bacaan kita. Lebih jauh lagi, tentang rakaat saja kita bisa rusak di sana. Tentang rakaat. Lalu hati berbicara, ini rakaat kedua apa ketiga? Apakah tadi aku sudah tahiyat awal apa belum? Terus bercakap-cakap. Ini urusannya judulnya memang kewaspadaan. Baik. Dawamu zikri ini adalah salah satu jalan atau terus menerus dalam keadaan berzikir, mengamalkan terus menerus mengamalkan berzikir ini, selalu ingat kepada Allah Ta'ala ini adalah salah satu cara mengikis apa cakap-cakap yang ada di dalam hati tadi berupa was-was dan khawatir yang sudah menjadi khawatir di dalam hati. Terkikis itu dengan itu. Sekalipun nanti tolanku bercengkrama dengan yang ada, tetapi aku tetap dengan dia. Karena zikir ini tadi. Nah, maka disebutkan ala bizikrillahi tatmainul qulub. Baik. Ada seorang di kemudian hari memang sangat besar, namanya Syekh Yusuf bin apa saya lupa namanya, tapi namanya Syekh Yusuf. Karena beliau mendapatkan petunjuk bahwa di zaman masa kini katanya ada kutub lah, disebut kutub seperti itu, namanya Zunun di Mesir. Jadi Zunun al-Misri. Lalu kemudian, kalau begitu aku harus cari dan aku harus menemuinya. Datanglah ke tempat Zunun al-Misri. Assalamualaikum, kata Zunun al-Misri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang satu ini saya tidak tahu apakah sudah menjadi saya atau belum, tapi mungkin ya paling tidak pejalan sejati yang sudah bukan pejalan biasa. Beliau duduk di pojokan masjid. Oleh Zunun ini tidak ditanya 1 tahun lamanya. Lalu kemudian setelah 1 tahun ditanya lagi, dari mana engkau? Katanya. Oh, aku dari Anu, mau ketemu dengan engkau. Oh, ya, katanya. 1 tahun lagi tidak ditanya lagi. Perhatikan ini sudah tahun kedua. Tahun yang ketiga, ditanya lagi Zunun al-Misri ini. Apa keperluanmu? Ya, aku mau mengaji kepadamu ya, Syekh. Oh, katanya. Lalu dibiarkannya lagi tetap 1 tahun lagi, tidak ditanya. Kemudian sudah tahun keempat, barulah didatangi oleh Syekh Zunun al-Misri. Apa yang akan kau tanyakan? Yang akan kutanyakan nama Allah yang agung, yang paling agung. Berarti ini bukan pejalan biasa. Karena sempat di dalam mimpi beliau, sempat bertemu Nabi Yusuf. Maka ditunjukkanlah itu Zunun, itu kutub saat ini. Nah saat itulah, oh kalau begitu katanya kamu harus nyebrang sungai, saya lupa, Efrat atau Tigris, Efrat mungkin.
coba kamu nyebrang ke sana. Di sana ada orang tua yang sedang berzikir, katanya. Temuilah dia. Oh baik saya kalau begitu. Ini sudah tahun keempat, tidak diberitahu. Itu karena masih terlihat mungkin belum cukup keadaannya. Kemudian pergilah menyeberangi sungai yang luas itu. Tapi dititipkan satu bambu. Dan bambu itu ditutup, dibungkus. Berikan ini kepada orang tua itu yang engkau akan temui. Baik saya kalau begitu. Di perjalanan terganggu hatinya. Ini dia was-was yang menjadi khawatir. Terganggu karena di dalam bungkusan bambu yang dibungkus itu ada gerakan-gerakan. Ini terganggu ini. Ini apa sih ini sesungguhnya? Akhirnya di perjalanan, si tutup bambu itu, bungkus bambu itu dibuka. Setelah dibuka ternyata seekor tikus loncat dia. Bagaimana menangkap lagi? Dia sudah hilang. Di situ mulai bimbang. Ini keadaan gerakan-gerakan hati yang ada, yang belum menetap. Mungkin seperti saya lah, seperti itu. Belum menetap keadaan ini. Dia bimbang, apakah aku harus kembali kepada Syekh Zunnun al-Misri atau teruskan ini berdatang kepada Syekh yang ada di seberang sana. Akhirnya mengambil keputusan, aku akan tetap ketemu ke sana. Begitu ketemu ke sana, Assalamualaikum, kata Syekh Yusuf ini. Kata orang tua yang di seberang itu, Waalaikumsalam ya Yusuf bin Anu. Oh, Syekh katanya. Bagaimana itu bisa engkau tahu bahwa namaku adalah Yusuf bin Anu? Saya lupa namanya itu. Ya, katanya, sesuatu yang sudah menetap, sesuatu yang sudah tersingkirkan kedirian, tiada hijab di dalamnya. Maka aku jadi tahu namamu. Sedangkan engkau, katanya, engkau belum sabar oleh bungkusan yang harus diberikan kepadaku saja, engkau menjadi penasaran dan engkau membukanya. Kalau begitu, katanya, yang akan engkau tanyakan, nama Allah yang paling agung, belum bisa ku beritahu. Karena engkau menjaga satu bungkusan saja tidak bisa, apalagi menjaga nama itu. Kembalilah, katanya. Baru kembali. Setelah kembali, beliau mencari Syekh Uwais Al-Qurni. Nah, di Yaman, di Qoran, di sana. Beliau berjalan cari Syekh Uwais Al-Qurni. Di dalam pencarian kepada Syekh Uwais Al-Qurni ini, begitu sampai ke Qurni, ke sana, ke Qurn sana, Qurn, tidak ada. Beliau sudah pindah katanya ke Basrah. Lalu dikejar lagi ke Basrah. Lama di sana mencarinya. Juga tidak ketemu. Kemudian ketemunya di kota lain. Dan kebetulan Syekh Uwais Al-Qurni sedang berwudu. Karena sedang berwudu itu, lalu beliau bertanya tentang pengalaman yang dialaminya. Oh ya, katanya, memang
karena engkau belum bersabar. Jadi kalau begitu, alaika fi qalbika. Jadi perhatikan, awasi hatimu. Karena saat itu, hati yang kosong itu masih dimasuki oleh bisikan-bisikan syaitan tadi yang sangat tidak diperlukan di dalam kehidupan sesungguhnya. Berupa angan-angan, berupa hayalan. Angan-angan dan hayalan, judulnya itu keinginan. Kesabaran di sana. Cakap hati yang tidak diperlukan. Maka setelah diberitakan alaika fi qalbika, perhatikan itu hatimu terus. Jangan lepas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena barang siapa tidak lepas dan tersingkirlah sifat-sifat insaniyahmu, maka nurullah akan memancar ke dalam hatimu. Saat nurullah memancar ke dalam hati seorang ahli zikir, itulah segala sifat-sifat insaniyah akan tersingkir dan hijab segala macam penghalang terbuka, lalu sang pejalan akan sampai datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kira-kira para sahabat sekalian sekilas tentang khawatir, tentang was-was yang ada di dalam hati. Tidak boleh putus, tidak ada lagi obatnya. Riyadah wa mujahadah. Riyadah memperbanyak peribadatan kita, mujahadah menyingkirkan hal-hal yang tidak perlu di dalam cakap-cakap hati kita. Maka setelah itu, begitu kita melulu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang susah menjadi tidak susah karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang besar, yang hebat menurut kita, apapun yang disebut, yang menangankan, kecil semuanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saat itulah boleh kita meminta apa saja kepada Allah Ta'ala. Singkirkan dulu itu hijab-hijab itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiada pernah berputus. Semoga kita diberikan kemampuan yang seperti itu. Semoga kita terus-menerus diberikan hidayah dan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diselamatkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.